Om Swastiastu. Halo rekan-rekan mahasiswa baru Telkom University, perkenalkan saya Iputu Nugraha Suparta, dan kali ini saya sudah bersama Bli Ima Dewi Ragunarsa yang merupakan seorang pengajar agama Hindu di Asrama Cimahi. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi mahasiswa baru Telkom University. Selamat bergabung di kampus nomor 1 di Indonesia ini. Semoga dengan bergabungnya kalian bisa meningkatkan diri untuk mendapatkan prestasi sehingga dapat membanggakan diri sendiri, keluarga, alma mater, dan bangsa. Nah, karena saya sudah kedatangan Bliwira, kali ini kami akan berbicara mengenai hakikat menjadi mahasiswa dalam Hindu. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bliwira dulu. Halo Bliwira, Om Swastiastu Bli. Om Swastiastu ya. Ya, bagaimana Bli, apa kabar? Kabar baik ya, Mas Tunkara yang ini masih memberi kesehatan. Tunkara baik Bli. Nah, baik Bli, langsung saja Bli. Seperti yang kita ketahui bersama, Bli kan pasti pernah dong mengalami fase menjadi seorang mahasiswa ya, mahasiswa baru di suatu kampus. Nah, karena Bli sudah mendahului kami semua, mungkin Bli bisa menyampaikan apa sih yang harus kita ketahui Bli untuk menjadi seorang mahasiswa dalam Hindu itu. Oke, jadi begini ya. Ini ada petikan dari suatu sloka. Nah, sumber kita itu kan ada Sruti dan Semerti ya. Nah, kita ambil yang Sruti dulu nih di Atharva Veda. Ini ada disebutkan seperti ini. Orang yang melaksanakan Brahmacari. Brahmacari itu adalah masa saat kita belajar ya, menuntut ilmu. Nah, itu kelak akan bisa menjadi penopang kekuatan negara. Nah, jadi seseorang yang Brahmacari itu konon Tuhan bersemayam pada diri mereka. Kira-kira seperti itu ya. Berarti penting sekali ya Bli, di sini kita menyadari hakikat kita menjadi mahasiswa dalam masa Brahmacari itu sendiri Bli. Nah, kalau menurut Bli sendiri, karena kita sekarang sudah sadar kita dalam lingkup Brahmacari ini, apa yang sebaiknya dilakukan agar masa Brahmacari ini pun tidak terlewat dengan sia-sia Bli? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, jadi kalau kita merujuk pada sumber sastra seperti itu ya. Nah, jadi kita ambil rujukan dari Sara Samusjaya, itu ada disebutkan masa muda itu sangat singkat waktunya, sehingga ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya untuk apa? Tentu saja untuk melaksanakan yang kita sebut dengan dharma tersebut. Nah, sekarang dharma seorang mahasiswa, seorang Brahmacari itu seperti apa? Nah, tentu saja tugas utama kita sebagai mahasiswa itu adalah belajar ya pastinya. Nah, masalahnya sekarang belajar apa? Belajar itu banyak ya. Ada belajar jadi baik, ada belajar jadi jelek. Nah, itu ada dua tuh. Nah, tentu saja sebagai berpedoman dengan agama, kita mempelajari yang baik, di mana tujuan hidup dari seorang manusia sesuai dengan ajaran kita agama Hindu itu disebut dengan Catur Purusa Artha. Nah, itu ada dharma, artha, kama, dan moksa. Nah, kita belum bicara yang moksa nih, kita bicarakan yang 3 di kehidupan kita dulu gitu ya. Nah, jadi pada saat masa Brahmacari, kita ini harus kenal dulu apa yang disebut dengan dharma. Dharma ini adalah acuan atau tuntunan gitu ya, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, apa yang membedakan kita sebagai binatang ini misalnya. Nah, konon katanya manusia dengan binatang itu bedanya tipis. Manusia itu menggunakan akal dan budi pekertinya. Kalau kita tidak menggunakannya ya sama dengan binatang. Nah, maka dari itu di masa Brahmacari ini penting kita menyelaraskan pengetahuan tentang materi dan juga rohani. Nah, kalau pengetahuan tentang materi itu sudah kita dapatkan di kampus ya, beli nggak perlu bicara banyak lagi, teman-teman sudah pada ahli pada bidangnya gitu ya. Nah, itu difokuskan. Kita kuliah itu nggak ada yang gratis, harus korban waktu, korban materi dan sebagainya, sehingga jangan sampai itu sia-sia. Saat kuliah belajar yang banyak, nggak cuma di kampus, tapi juga bagi waktu untuk di lingkungan di luar kampus, baik itu kegiatan sosial di pura atau di masyarakat secara umum lah gitu ya, biar jadi mahasiswa nggak ke kampus aja tapi nggak kenal dengan lingkungan. Nah, ini sangat disayangkan kesempatannya, kira-kira seperti itu ya. Oh, baik. Berarti
sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan material dan juga kegiatan yang berkaitan dengan spiritual. Jadi nanti kita bisa menyelaraskan itu dan bisa mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita seperti ada dharma, arta dan juga kama sebelum nantinya berujung pada moksa kan itu sendiri. Nah, betul sekali kan. Nah, Bli kalau boleh tahu Bli mungkin Bli bisa membagikan kiat-kiat bagaimana cara kita mengatur waktu agar kegiatan yang berbau material dan juga kegiatan yang berbau spiritual itu pun dapat berjalan beriringan kita sebagai mahasiswa Hindu. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk mengatur waktu agar semuanya berjalan dengan selaras? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat mendasar dan harus kita ketahui gitu ya. Nah, jadi bagaimana menyeimbangkan di materi dan juga di pengetahuan rohani. Yang pertama, yang paling penting ini coba saya petikkan dulu, ada dari Atharva Weda juga. Itu ada disebutkan kayak gini. Sebagai seorang brahmacari, itu sebaiknya waktunya itu jangan kebanyakan untuk tidur dan jangan juga terlalu banyak bicara gitu. Nah, maksudnya ini apa? Kalau untuk terlalu banyak tidur itu jelas ya. Tidur itu dalam arti luas, nggak cuma tidur arti fisik kita merem gitu, nggak. Tapi tidur nggak sadar dengan lingkungan sekitar itu juga termasuk. Jadi kita harus melihat di sekitar seperti apa kondisi kita, dan begitu juga banyak bicaranya itu dalam artian, nah kita ini kan masih masa belajar nih, tentu kita harus menghormati etika-etika tersebut. Sekarang pembagian waktunya bagaimana? Kita dalam 1 minggu punya 7 hari. Ini contoh aja ya teman-teman, mungkin bisa lebih ahli lah membaginya. Misal hari Senin sampai Jumat, yaitu fokuskan sebaik-baiknya untuk kegiatan akademik lah gitu. Atau mungkin kalau ada yang punya pekerjaan part time gitu ya, ini juga sangat membantu, terutama dari kalangan mahasiswa yang ekonominya kurang gitu. Nah, ini jangan kebanyakan tidur seperti tadi, leha-leha yang tadi, membuang-buang waktu itu termasuk tidur juga gitu. Nah, ini kita selaraskan. Kemudian Sabtu Minggu gitu misalnya, kita bisa bagi waktu untuk kegiatan sosial. Dalam hal ini kita bisa berinteraksi ke pura. Di pura itu kita punya banyak kegiatan loh ya. Jadi ada peseraman, peseramannya ini mengajar bersosialisasi dengan adik-adiknya yang masih SMA. Kita juga punya kegiatan kesenian, menari, menabuh. Nah, itu silahkan bisa bergabung di sana. Selain untuk mengasah bakat, kita juga bisa bersosialisasi. Nah, sehingga membagi waktunya ini yang harus penting dilakukan. Kira-kira seperti itu ya. Berarti bisa disimpulkan kita bisa memanfaatkan waktu weekdays untuk belajar di kuliah dan juga nanti waktu weekend bisa diluangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial dan juga spiritual ya, Bli? Iya, betul sekali ya. Nah, berarti itu salah satu contoh aja lah ya. Iya. Nah, masih banyak ya Bli ya sebenarnya yang bisa dibagikan ataupun diatur waktunya, namun secara garis besarnya pembagian waktu yang seperti itu merupakan salah satu bentuk pembagian waktu yang ideal ya Bli. Ya, ideal. Iya. Baiklah teman-teman mahasiswa baru Telkom University, itu tadi merupakan bentuk sharing session bersama Bli Wira mengenai bagaimana menyikapi hakikat menjadi mahasiswa dalam Hindu. Nah, yang penting di garis bawah sini adalah pembagian waktu ini benar-benar sangat penting. Karena dengan kita bisa membagi waktu, kita juga bisa membagi prioritas untuk mencapai hasil yang optimal. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Dalam kitab Sarasamusca dijelaskan kehidupan manusia ini sangatlah singkat, bagaikan kilatan petir. Maka dari itu, mari kita bersama manfaatkan waktu yang kita punya semasih hidup untuk melakukan hal-hal kebaikan sehingga tujuan agama Hindu yaitu Jagajita dapat kita capai. Salah satunya dengan menjadi mahasiswa yang baik yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Baik teman-teman semua, demikian tadi merupakan sharing session bersama Bli Wira. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.